Selamat pagi Bapak Ibu SDIB Anissa. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul tapi dalam nuansa yang berbeda ya. Kalau biasanya kita bertatap muka, tapi sekarang kita bertatap muka dalam kegiatan Zoom. Nah, pada hari ini saya sendiri akan menyampaikan tentang panduan penilaian. Nah, tata cara panduan penilaian untuk kurikulum 2013 dan juga ada beberapa tambahan untuk penilaian HOTS. Baik, bisa Bapak Ibu perhatikan dalam PPT yang saya share, ini adalah panduan penilaian. Saya akan mengingatkan kembali apa saja yang harus dinilai dalam kurikulum 2013. Baik. Yang harus dinilai dalam kurikulum 2013 adalah yang pertama ada penilaian sikap, yaitu spiritual dan juga sosial, KI 1 dan KI 2. Kemudian juga yang kedua ada penilaian pengetahuan atau KI 3 dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan atau KI 4. Yang pertama penilaian sikap. Nah, yang penilaian sikap ini yang pertama adalah sikap spiritual atau KI 1. Ada beberapa indikator yang harus Bapak Ibu ketahui untuk menilai sikap spiritual. Yang pertama ini ada ketaatan beribadah, kemudian berperilaku jujur, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta toleransi dalam beribadah. Sedangkan dalam sikap sosial atau KI 2, ini adalah indikator-indikator yang harus dinilai. Antara lain adalah jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Nah, ini adalah alur bagaimana kita melakukan penilaian sikap. Ada yang penilaian sikap itu dilakukan secara utama, kemudian ada penunjangnya. Kalau yang utama, ini akan dilakukan oleh observasi guru kelas, ya, dan juga observasi dari guru muatan pelajaran, yaitu agama dan juga PJOK. Sebenarnya pendidikan agama Islam, ya, dan juga PJOK. Nah, observasi ini dilakukan pada saat pembelajaran dan juga dilakukan di luar pembelajaran. Sama juga yang dilakukan oleh guru kelas guru mapala pelajaran juga sama, yaitu dilakukan di saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Kemudian penilaian sikap juga bisa ditunjang melalui penilaian diri sendiri, kemudian juga ada penilaian antar teman. Jadi setiap siswa ini melakukan penilaian diri sendiri dengan menceklis instrumen yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, tapi juga ini perlu dikonfirmasi oleh guru karena supaya tidak salah dalam menilainya. Itu adalah alur dari penilaian sikap. Nah, ini adalah berikut contoh jurnal dari sikap spiritual atau KI 1. Ini contohnya ini. Jadi ada kolomnya ini ada nomor, kemudian waktu, nama peserta didik, catatan perilaku, dan bukti sikapnya atau indikatornya tadi nih, bukti sikapnya ya. Contohnya di sini adalah Aurora. Contoh catatan perilakunya selalu mengajak teman seagama untuk melakukan ibadah. Kemudian yang Lukito mendapat bantuan untuk beli buku dan setelah menerima pergi tanpa mengucapkan kata terima kasih. Nah, yang perlu dinilai ini adalah yang paling menonjol, yang paling baik sikapnya ada, ya. Kemudian yang kurang, yang masih kurang baik sikapnya ini yang dicatat. Tidak perlu semuanya anak, tapi hanya yang paling baik dan juga yang masih perlu bimbingan atau masih kurang. Ini contohnya. Kemudian ini yang kedua adalah jurnal penilaian sikap sosial atau KI 2. Nah, ini juga sama, berkolomnya ada nomor, waktu, kemudian nama peserta didik, kemudian catatan guru, kemudian bukti sikap. Sama seperti tadi pengisian KI 1 atau jurnal sikap spiritual. Yang perlu dicatat adalah yang paling baik dan yang memerlukan bimbingan. Nah, itu adalah yang dicatat tiap harinya ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah contoh dari lembar penilaian diri peserta didik. Jadi setiap anak diberi lembar instrumen seperti ini. Kemudian
diminta untuk menceklis. Contohnya di Indonesia selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, ya atau tidak. Nanti ditekankan kepada peserta didik untuk jujur mengisinya ya, nanti biar kita juga bisa melakukan bimbingan kalau ada perlu bimbingan. Kemudian juga ini ada format contoh untuk penilaian antar teman. Jadi antar teman saling menilai. Ini juga perlu adanya konfirmasi dari guru. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam melakukan penilaian sikap, yaitu sikap spiritual dan sosial. Kemudian, kalau kita sudah melakukan penilaian sikap, ini ada alur bagaimana kita mendapatkan nilai dari deskripsi sikap, ya. Kita melakukan observasi harian, kemudian dituangkan dalam jurnal harian, kemudian kita rekap dalam jurnal semester, kemudian kita rapatkan dewan guru sebelum penerimaan raport, dan juga nanti kita akan tuangkan ditulis dalam deskripsi sikap, yaitu KI 1 dan KI 2. Nah, ini adalah contoh nih rekapnya, rekap dari sikap spiritual. Kemudian juga ini ada rekap jurnal dari sikap sosial. Baik, yang selanjutnya adalah tentang penilaian pengetahuan atau KI 3 dan juga keterampilan KI 4. Ini adalah alur bagaimana kita harus melaksanakan penilaian KI 3 dan juga KI 4. Kita harus melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga pengolahan data yang kita peroleh. Dari perencanaan, kita harus melakukan pemetaan KD dari KI 3 dan KI 4. Dalam satu semester itu kita tetapkan dipetakan KD-KD-nya, jadi setiap mapel kita petakan. Kemudian juga penetapan KKM. Nanti kita jadi masing-masing guru kelas silakan nanti tetapkan KKM-nya. Kemudian juga ada perencanaan bentuk dan teknik penilaian. Nanti bentuk dan teknik penilaian kan ada penilaian harian dan juga penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester. Untuk penilaian harian silahkan nanti bisa tertulis maupun lisan, bisa penugasan ataupun lisan langsung ya. Silahkan direncanakan terlebih dahulu, kemudian teknik penilaian seperti apa, kemudian baru kita laksanakan. Ini contohnya adalah kita melakukan penilaian harian tes tertulis. Di sini kita harus membuat kisi-kisinya, harian dan juga penilaian tengah semester maupun pas. Kalau kita sudah membuat kisi-kisi, baru kita membuat soalnya. Nah, kemudian laksanakan pelaksanaan penilaian. Kemudian untuk KI 4-nya, ini bisa berupa unjuk kerja atau produk. Jadi bisa berbentuk produk, kemudian praktik maupun proyek. Kita siapkan instrumennya, instrumen penilaian kinerjanya, kemudian juga instrumen penilaian proyeknya. Kemudian baru kita terapkan atau laksanakan dalam. Nah, kemudian setelah selesai semuanya, rencana sudah, kemudian dilaksanakan, kita olah bahan hasil data dari nilai dari penilaian KI 4 atau keterampilan. Kita analisis yang pertama untuk penilaian ya Bapak Ibu, kita analisis. Nah, apabila ini ada yang kurang dari KKM, maka kita harus melakukan remedial. Nah, yang tidak remedial, maka kita harus melakukan pengayaan. Akan tetapi, jika pas itu sudah tercapai 85% tuntas, maka yang tidak tuntas harus remedial, tapi yang sudah tuntas tidak perlu melakukan pengayaan. 85% ya. Tapi kalau yang di kelas itu hanya 50% yang tuntas, maka yang tidak tuntas harus remedial, yang tuntas harus melakukan pengayaan. Kemudian kita olah nilainya semuanya, kemudian nanti juga akhirnya kita akan menemukan
dari hasil rapor tersebut. 3 dan juga KI 4. Sampai sini ada yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu Anissa? Ya, ada Pak Amin. Oke, silakan. Oke, silakan. Ya. Yang mau saya tanyakan, apakah ada minimalnya dalam pelaksanaan penilaian harian khususnya KI 3? Suaranya putus. Ya. Apakah ada minimal dalam penilaian harian? Contohnya kita melakukan penilaian harian untuk KI 3, apakah ada minimalnya dalam pelaksanaannya? Oh, ya. Terima kasih Pak Amin. Iya. Ya, baiklah. Dalam penilaian harian itu minimal setiap KD harus sekali, harus dilaksanakan sekali penilaian harian. Bisa secara tertulis ataupun secara lisan, minimal sekali. Nah, jadi harus dilaksanakan. Bagaimana kalau kita melaksanakannya sampai 2 sampai 3 kali? Boleh. Nah, nanti hasilnya kita bagi rata-rata. Jadi misalnya KD 3.1 kita melaksanakan penilaian sebanyak 3 kali, maka kita akan mengambil nilai dari KD 3.1 di rata-rata, jadi 3 penilaian yang kita lakukan, kemudian di rata-rata akan menghasilkan nilai KD 3.1. Nah, tentang penulisan dan pengembangan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Nah, dalam perkembangannya dimulai tahun kemarin, tahun 2019, pemerintah melaksanakan ini pengembangan soal yang berorientasi HOTS. Kenapa ini dilakukan? Karena dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh lembaga peneliti pendidikan Indonesia ini kualitas pendidikannya cukup rendah. Oleh karena itu pemerintah mengembangkan bagaimana siswa ini bisa meningkatkan skill untuk berpikir tingkat tinggi. Bahkan peringkat Indonesia ini hampir rata-rata itu peringkatnya peringkat 1, peringkat 2, tapi mohon maaf dari yang terbawah. Nah, apa itu dan pengembangan soal HOTS? Nah, dalam sebuah salah satu dari mengambil dari taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Anderson and Cardwell pada tahun 2001. Dalam taksonomi Bloom ini yang direvisi tersebut dirumuskan 6 level proses berpikir. Ada C1, C2, C3, C4 dan C5 serta C6. C1 itu hanya mengingat remembering, jadi hanya mengingat pengetahuan saja materi ataupun konsepnya saja hanya diingat. Kemudian yang C2 memahami, kemudian yang C3 itu menerapkan, diaplikasikan. Nah, untuk C1, C2 dan C3 ini belum memenuhi kriteria HOTS. Yang mulai memenuhi kriteria HOTS itu adalah mulai dari C4, C5 dan juga C6. C4 itu menganalisis, kemudian C5 mengevaluasi, serta C6 itu mengkreasi. Biasanya itu menciptakan suatu hal yang baru, berinovasi hal baru. Nah, apa itu keterampilan berpikir tingkat tinggi? Ini adalah keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif, dan problem solving secara mandiri. Nah, berpikir logis ini adalah kemampuan bernalar, yaitu berpikir yang dapat diterima oleh akal sehat karena memenuhi kaidah berpikir ilmiah. Kemudian berpikir kritis adalah berpikir reflektif dan evaluatif. Orang yang kritis ini akan selalu menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menganalisis hal-hal baru, misalnya dengan cara membandingkan, kemudian juga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya sehingga mampu menjustifikasi atau mengambil keputusan. Sementara itu, berpikir kreatif adalah
kemampuan menemukan ide atau gagasan yang baru atau berbeda. Dengan gagasan yang baru atau berbeda, seorang akan mampu melakukan berbagai inovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan nyata yang dihadapinya. Jadi ini berpikir tingkat tinggi ini, keterampilan berpikir tingkat tinggi, anak itu diarahkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Bisa lebih dalam kehidupan nyata ya. Jadi jika ada suatu masalah, maka harus bisa mengidentifikasi masalahnya tersebut apa. Kemudian juga dicari jalan keluarnya. Nah, anak pada pembelajaran HOTS ini, anak diminta untuk bisa seperti itu. Jadi bisa mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah tersebut, kemudian juga solusi-solusinya atau bisa melakukan ide-ide gagasan yang baru untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam masalah tersebut. Nah, itu adalah tujuan dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Oke, beberapa gambaran umumnya tentang panduan penilaian dan juga sedikit pengembangan tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, penilaian HOTS. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bapak Ibu, atau ada yang mungkin mau menambahkan, karena ini sebenarnya diskusi ya, tidak hanya berorientasi pada saya sendiri, tapi juga Bapak Ibu yang mempunyai pengetahuan lebih tentang HOTS bisa menyampaikannya atau bisa sharing ke teman-teman. Kita ini sifatnya sharing, supaya kita juga saling mengisi tenaga kekurangan yang ada. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, misi.